Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi mau main ke Indonesia itu harus menunjukkan hal yang sama gitu kan. Kelakuan baik gitu, apa kurang baik apa gitu kan. Kita mau ngomong punya cita-cita, datang pariwisata, turis ini itu dampak ekonomi, tetapi kalau misal ada aturan yang menyulitkan, pasti itu kan tidak akan bisa menghadirkan mereka. Ini terus terang saya banyak dapat masukan dari Ibu Dewi. Misalnya adalah yang saya agak ketawa itu misalnya gini, seorang Phil Collins misalnya mau ke Indonesia itu harus punya surat kelakuan baik gitu kan, yang diterbitkan oleh kepolisian yang mana ya kan gitu. Terus kemudian ada riwayat CV kerja 5 tahun gitu kan. Itu kan satu hal yang menurut saya tidak relevan gitu, malah jadi lucu dan kadang-kadang malah memalukan. Waktu itu saya langsung berpikir apa ya yang kira-kira bisa saya bantu gitu kan dalam konteks ini. Dan ini juga berlangsung juga untuk sports. Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi mau main ke Indonesia itu harus menunjukkan hal yang sama gitu kan. Kelakuan baik gitu, apa kurang baik apa gitu kan. Gitu, seorang Lionel Messi gitu kan. Nah kemudian saya keluarkanlah 2 visa. Satu yang namanya visa sport ya. Kemudian satu lagi visa music and arts ya. Jadi kenapa dikeluarkan ini dan kemudian kita tidak anggap ini merupakan satu pekerja ya. Karena ada argumentasi, dia bekerja di Indonesia, kemudian dia mendapatkan upah. Saya bilang begini, esensi daripada orang bekerja di Indonesia itu adalah konteksnya ketika dia mempengaruhi supply and demand terhadap pekerja warga negara Indonesia. Visa yang saya keluarkan ini tentunya juga melalui satu kajian. Saya cek negara lain, ya kan, negara itu seperti apa, gitu. Nah, negara lain itu sangat membuka karena apa? Karena ini akan menarik satu orang tuh minat untuk datang ke Indonesia, gitu kan. Saya membayangkan orang Indonesia itu ke Coachella misalnya di LA atau ke festival musik di Europe. Kenapa nggak ke Indonesia, gitu kan, menjadi destinasi wisata. Dan kalau itu ngetop, itu juga akan menjual Indonesia, gitu kan. Kadang-kadang kan gini, Indonesia ingin jadi negara nomor 4 nih, banyak yang memprediksi ya di ekonomi dunia tahun 2050. Kalau kita tidak merubah perilaku kita, ya, maksudnya sebagai negara besar, ya nggak akan kejadian. Itu hanya cuma cerita-cerita aja, kita terlena gitu, oh ntar 2050 menjadi negara nomor 4. Ya nggak mungkin lah, kita mulailah dengan penyederhanaan aturan, mempermudah, ya customer experience-nya seperti apa. Nah ini yang kita bangun untuk kemudian mendukung kegiatan musik di Indonesia, dan bahkan untuk lebih luasnya lagi itu bukan hanya musik tetapi sports ya, event ya, dan juga hal-hal yang baik untuk Indonesia dibandingkan ketika misalnya orang Indonesia harus keluar negeri, buang uang di luar. Mendingan suruh masuk, bahkan WNA itu malah masuk ke Indonesia. Nah itu yang menurut saya akan sangat baik kalau misalnya kita semua saling support gitu. Apa yang bisa dilakukan dari sisi pemerintah apa, dari sisi swastanya apa, dan juga pihak-pihak yang kiranya berkepentingan untuk hal ini.